Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nono Triwijayanto dari Prodi Pendidikan IPA Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Riau. Kali ini saya akan mewawancara seorang guru madrasah untuk memenuhi tugas Al-Islam oleh Bapak Budi Santoso Wibowo. Saya akan mewawancara Bapak bagaimana bentuk-bentuk kesyirikan yang terjadi dalam budaya dan kebiasaan di masyarakat. Bentuk-bentuk kesyirikan yang ada di desa ini, khususnya umat muslim, itu kebanyakan sekarang itu ketika ziarah ke kuburan itu memintanya kepada orang-orang di dalam kubur. Dengan kata lain, mungkin dikarenakan dia di dalam kuburnya ini seorang wali ataupun seorang yang berakhlak mulia yang bagus ataupun yang solehah, jadi mereka berziarah itu memintanya kepada orang yang di dalam kubur, bukan kepada Tuhannya. Itu. Mengapa kesyirikan itu bisa terjadi? Karena kurangnya iman dan kurangnya dia berguru kepada orang yang lebih tahu tentang bagaimana ziarah kuburnya. Kemudian ketika ziarah tanpa guru, jadi di situ belum tahu tata caranya dan untuk kepada siapa dia akan menyembah, khususnya harus mengaji. Cara menghilangkan kesyirikan tersebut bagaimana, Pak? Cara menghilangkannya ya harus mengaji pada ustadz, ya, pada para alim ulama, ya, karena untuk mengetahui keimanan, ya, supaya dia tidak salah kaprah dalam menjalankan ibadah tersebut. Kemudian bahayanya bagi kehidupan. Kalau bahayanya bagi kehidupan, jika terus-menerus nantinya akan bisa merusak dirinya dalam imannya ataupun dalam kepercayaannya kepada Tuhannya. Nanti di situ malah dia lebih fokusnya bukan ke Tuhannya, malah fokusnya lebih ke orang yang berada di alam kubur ataupun kepada jin nantinya. Menyembahnya bukan sama Tuhan, malah kepada jin. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Berdasarkan buku Al-Islam, secara bahasa, syirik dapat diartikan sebagai memalingkan suatu ibadah kepada bukan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu perbuatan maupun perkataan. Berdasarkan wawancara yang sudah saya lakukan, seorang bapak guru madrasah menyebutkan salah satu contoh kesyirikan yang terjadi di daerah saya ini, itu salah satunya menyembah kuburan. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang cara berziarah. Tetapi ada juga bahkan yang melakukannya dengan sengaja. Mereka berdoa kepada kuburan. Berdoa merupakan salah satu contoh ibadah yang kita lakukan. Tapi jika berdoa kita kepada bukan selain Allah, maka hal tersebut merupakan kesyirikan yang terjadi. Hal tersebut menunjukkan bahwa kita sama saja mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang lain. Hal tersebut merupakan kezaliman yang sangat besar.
Dalam surah Al-Luqman ayat 13 disebutkan, wa isqala Luqmanu libnihi wa huwa yu'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladzulmul azim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu itu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Kesyirikan dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan agama dan pengetahuan tentang ilmu tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Pada awalnya manusia berada pada ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kecintaan terhadap orang-orang yang soleh itu dapat menyebabkan keluar dari tauhid yang lurus. Hal tersebut dapat membuat orang-orang yang kurang pengetahuan tentang ilmu-ilmu tauhid tetap mengagungkan orang-orang yang soleh meskipun sudah meninggal. Salah satu contohnya, mereka tetap berdoa menganggap orang-orang yang soleh itu sebagai perantara untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang ke kuburan dan berdoa kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal tersebut. Dari situ muncullah suatu perbuatan syirik yang sangat berbahaya bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Kerusakan dan kemudaratan syirik itu dapat menghinakan sifat manusia. Syirik juga merupakan perbuatan zalim kepada Allah yang dapat menghapus dan merusak amal perbuatan kita, sehingga syirik dapat menyebabkan kekal di neraka. Maka pentingnya belajar ilmu-ilmu keagamaan, ilmu-ilmu tauhid, supaya kita tidak terjerumus di dalam kesyirikan. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.